expansion of the military and the economic growth of Japan made it the superpower of the increased democracy, far more aggressive on the world, then going on to launch a full-scale war against China from the United States into 37 onwards. And it's up between the 1860s and the 1900s. Halo teman-teman, selamat datang di kanal Net Solution. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah babakan penting dalam sejarah Jepang yang mengubah negara ini dari sebuah negara agraris dan feodal menjadi sebuah negara industri maju. Peristiwa ini dalam sejarahnya dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Bagaimana Jepang yang dulunya sangat tertutup dan bergantung pada pertanian bisa berubah menjadi suatu kekuatan industri dan militer yang sangat disegani di dunia. Yuk kita bahas tuntas transformasi luar biasa ini. Sebelum kita masuk ke inti cerita, mari kita lihat dulu kondisi Jepang sebelum restorasi Meiji. Pada abad ke-19, Jepang masih merupakan negara agraris dan feodal. Pemerintahannya sendiri dikuasai oleh para daimyo, penguasa militer daerah, dan juga shogun, pemimpin militer pusat. Sementara kaisar sendiri sifatnya hanya sebagai kepala negara simbolis. Jepang menjalankan kebijakan isolasi yang sangat ketat dan dikenal dengan sebutan shakoku. Kebijakan ini melarang hampir semua kontak dengan dunia luar selama lebih dari 200 tahun. Bayangkan. Akibatnya apa? Teknologi dan ilmu pengetahuan di Jepang sangat tertinggal jauh, khususnya dibandingkan dengan negara-negara barat yang saat itu sedang mengalami revolusi industri. Namun pada pertengahan abad ke-19 terjadi satu tekanan dari negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Saat itu dipimpin oleh Commodore Matthew Perry, di mana beliau memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya bagi perdagangan internasional. Ini akan menjadi satu titik awal perubahan besar di Jepang. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1868, ketika itu kekuasaan politik dipindahkan dari pemimpin militer pusat atau shogun ke Kaisar Meiji yang usianya masih sangat muda saat itu. Nama Meiji sendiri artinya pemerintahan yang tercerahkan, dan memang itulah yang menjadi api semangat perubahan ini. Restorasi ini bukan hanya bicara soal pergantian penguasa, tapi juga adanya revolusi besar-besaran dalam sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem militer, dan juga sistem sosial Jepang. Tujuannya adalah untuk mengejar ketertinggalan mereka dari barat dan menjadikan Jepang sebagai negara yang kuat dan modern tentunya. Salah satu langkah awal dari restorasi Meiji adalah menghapus sistem feodal yang sudah berabad-abad berjalan. Pemerintahan pusat yang kuat dibentuk dengan menghilangkan kekuasaan para daimyo dan menggantinya dengan gubernur yang langsung diangkat oleh pemerintahan pusat yang dipimpin oleh kaisar. Sistem pemerintahan modern mulai dibangun, termasuk diantaranya pembentukan parlemen dan konstitusi pada tahun 1889 yang kemudian dikenal sebagai Konstitusi Meiji. Konstitusi ini menjadi satu dasar hukum yang mengatur negara dan memberikan Jepang satu sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan tentunya efisien. Transformasi ekonomi adalah kunci utama keberhasilan restorasi Meiji. Pemerintah Meiji sangat fokus pada pembangunan industri dan infrastrukturnya. Salah satunya adalah modernisasi pertanian. Meskipun Jepang ingin menjadi negara industri, mereka tidak lupa bahwa sektor pertanian tetap harus diperhatikan. Teknologi pertanian diperbaharui untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Sedangkan dari aspek pembangunan industri, Jepang membangun pabrik-pabrik modern terutama di bidang tekstil, baja, dan kapal. Mereka juga mengundang ahli dan insinyur dari luar negeri untuk membantu proses transfer teknologi. Nah, kemudian kalau dari sistem perbankan dan keuangannya sendiri,
Sistem perbankan modern di Jepang didirikan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan industrinya. Kemudian dari sisi transportasi dan komunikasi, banyak rel kereta api dibangun untuk menghubungkan berbagai wilayah di Jepang, sehingga memudahkan satu proses distribusi barang, begitu juga dengan mobilitas manusianya. Sistem pos dan telegraf juga dikembangkan. Tentunya Jepang juga menyadari bahwa untuk menjadi negara kuat, militer harus modern dan tangguh. Oleh karena itu, restorasi Meiji juga membawa reformasi militer besar-besaran. Salah satunya adalah pembentukan tentara nasional. Dulu di Jepang itu tentara adalah samurai ya. Jadi tentara samurai yang sebelumnya menjadi kekuatan militer utama digantikan oleh tentara nasional yang direkrut dari seluruh rakyat dengan sistem pelatihan dan persenjataan modern ala barat. Kemudian dari aspek angkatan lautnya, Jepang juga membangun satu angkatan laut yang kuat dengan kapal-kapal perang yang modern yang kelak menjadi salah satu kekuatan utama angkatan laut di Asia. Nah, reformasi militer ini memungkinkan Jepang untuk mempertahankan kedaulatan dan sekaligus memperluas pengaruhnya di kawasan Asia. Perubahan sosial juga menjadi bagian penting dari restorasi Meiji. Pemerintah menghapus sistem kelas yang kaku dan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi rakyat untuk maju. Salah satunya dengan memanfaatkan pendidikan modern. Nah, sistem pendidikan nasional dikembangkan, diperkenalkan dengan adanya kewajiban mengikuti sekolah dasar serta kurikulum yang menekankan pada aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, khusus untuk pendidikan tingginya juga difokuskan untuk menghasilkan tenaga ahli. Aspek yang lain yang penting adalah penghapusan kasta samurai. Kasta samurai yang selama ini punya hak istimewa dihapuskan sehingga negara Jepang masyarakatnya menjadi lebih egaliter. Dari aspek pengaruh gaya hidup, tentu aspek modernisasi juga mau memberikan pengaruh gaya hidup barat dalam masyarakat Jepang, dari pakaian hingga teknologi rumah tangga. Dalam kurun waktu 50 tahun saja, Jepang berhasil melakukan transformasi yang luar biasa. Dari negara agraris yang tertutup menjadi satu negara industri yang sangat maju dan berpengaruh di kawasan Asia. Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sekali dengan industri yang berkembang luar biasa maju. Dari aspek kekuatan militer, Jepang mampu memenangkan perang bahkan melawan negara besar seperti Rusia dalam Perang Rusia-Jepang di tahun 1904 sampai dengan 1905. Ini menunjukkan kekuatan militernya yang luar biasa dan membuktikan bahwa bangsa Asia bisa melawan dan memenangkan peperangan melawan Barat. Kemudian Jepang menjadi pemain penting di kancah internasional dengan pengaruh di Asia Timur serta hubungan diplomatiknya yang sangat kuat dengan negara-negara Barat. Nah, restorasi Meiji adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa berubah secara radikal dengan visi yang jelas, reformasi yang terencana, dan semangat untuk maju. Jepang membuktikan bahwa modernisasi dan industrialisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal perubahan sosial, politik, dan budaya. Transformasi ini menjadi inspirasi banyak negara di dunia, khususnya di kawasan Asia, dan Indonesia adalah salah satunya tentu, yang ingin mengejar kemajuan dan kemandirian.